Kali ini kita akan membahas mengenai kurva kepuasan yang sama dan garis anggaran pengeluaran. Untuk menggambarkan kurva kepuasan yang sama, kita perlu memisalkan bahwa seseorang konsumen hanya akan membeli dan mengkonsumsi dua barang saja. Ya, jadi ini untuk menyederhanakan persoalan. Jadi barang yang dikonsumsi diasumsikan hanya dua barang saja. Dalam contoh akan digunakan dua barang, yakni makanan dan pakaian. Pemisalan-pemisalan lain seperti cita rasa masyarakat dianggap tidak berubah dan konsumen bebas untuk menentukan kombinasi barang, makanan dan pakaian yang diingininya. Nah, ini adalah tabel contoh gabungan kombinasi makanan dan pakaian yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Di kolom yang pertama adalah gabungan barang atau bisa kita sebut dengan kombinasi A, kombinasi B, kombinasi C, kombinasi D, kombinasi E, dan kombinasi F. Setiap kombinasi ini merupakan perpaduan konsumsi barang, makanan, dan pakaian. Jadi kita anggap yang memberikan kepuasan maksimum itu pada gabungan barang A, kombinasi A adalah 10 makanan, 2 pakaian. Ya. Kemudian untuk kombinasi B, kita misalkan kombinasinya adalah 7 dan 3, ya, yang memberikan kepuasan maksimum. Kemudian kombinasi C adalah 5 dan 4, kombinasi D 4 dan 5, kombinasi E 2,8 dan 7, kombinasi F 2 dan 10, ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa semakin tinggi konsumsi makanan, maka akan semakin sedikit konsumsi pakaian, ya kan? Semakin sedikit konsumsi makanan, maka semakin tinggi konsumsi pakaian yang bisa dilakukan. Nah, di kolom ini ada yang disebut dengan tingkat pergantian marginal antara makanan dan pakaian. Nah, 3/1 ini berasal dari selisih antara 10 dan 7. Berarti 3. Kemudian 1 ini merupakan selisih dari 3 dikurang 2, 1. Jadi 3/1 sama dengan 3,0. Artinya untuk mendapatkan 1 unit pakaian harus dikorbankan 3 unit makanan. Demikian juga kalau kita mau menambahkan dari 3 ke 4 1 pakaian lagi, maka kita harus mengorbankan 2 unit makanan, dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat tingkat pergantian marginalnya di sini adalah angka ini 3, 2, 1, 0,6, 0,27. Nah, perhatikanlah bahwa perubahan yang berlaku apabila konsumen menukar gabungan barang yang dikonsumsi dari gabungan A menjadi gabungan B dan seterusnya. Ini yang disebut dengan tingkat pergantian marginal tadi, ya. Perubahan ini menaikkan konsumsi pakaian dari 2 menjadi 3 unit, dan kenaikan ini dimungkinkan oleh pengurangan konsumsi makanan dari 10 menjadi 7 unit, ya. Jadi kalau kita mau menaikkan 2 menjadi 3 di sini pakaian, maka kita harus menurunkan dari 10 menjadi 7. Nah, ini maksudnya. Sehingga nyata terlihat bahwa tingkat pergantian marginal itu semakin lama semakin bertambah kecil, ya, semakin lama semakin bertambah kecil. Tingkat pergantian marginal yang semakin bertambah kecil ini disebabkan oleh faktor berikut. Yang pertama, pada waktu konsumsi mempunyai suatu barang Y relatif lebih banyak jumlahnya dan barang X yang relatif lebih sedikit jumlahnya, maka diperlukan pengurangan konsumsi yang besar ke atas barang Y untuk memperoleh suatu tambahan barang X. Akan tetapi semakin banyak barang X, ya, semakin banyak barang X yang telah diperoleh, semakin sedikit pengurangan konsumsi barang Y yang harus dilakukan untuk memperoleh suatu barang X tersebut, ya. Jadi kalau tadinya kita mengorbankan untuk mendapatkan dari 2 menjadi 3, kita mengorbankan 3 unit
makanan, lalu kita lanjutkan untuk menambah lagi dari 3 ke 4, tapi kita semakin berkurang nih dari 7 ke 5 sehingga dia 2 ya. Hal ini karena semakin lama barang makanan ini semakin sedikit sehingga pengorbanannya juga semakin sedikit untuk dapat menambah pakaian ya. Hal yang sama berlaku kebalikan. Nah, mungkin bisa dimengerti ya, tidak terlalu sulit, tinggal dilihat saja bagaimana angka-angka ini ya, bagaimana angka ini, dan bagaimana angka ini diperoleh ya. Nah, ini disebut dengan tingkat pergantian marginal tadi. Dan ingat bahwa A, B, C, D, E, F merupakan kombinasi makanan dan pakaian yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Artinya A memberikan tingkat kepuasan sama dengan kombinasi B, B memberikan tingkat kepuasan sama dengan kombinasi C, dan seterusnya. F sama dengan A, E sama dengan A. Kira-kira begitu. Nah, dari tabel tadi ini bisa kita konversikan dalam gambar kurva kepuasan yang sama. Lihat di sini bahwa ini merupakan U1 adalah kurva kepuasan yang sama. Titik A ini merupakan kombinasi A, di mana dikonsumsi di sini 10 makanan dan 2 pakaian. Titik B adalah 7 makanan dan 3 pakaian. Titik G ini titik F ya, ini titik F. Titik F ini merupakan kombinasi dari 10 pakaian dan 2 makanan sesuai dengan tabel ini tadi. Nah, jadi ketika kita menggambarkan kurva kepuasan yang sama, kita tinggal menghubungkan aja kombinasi makanan dan pakaian ini. Di sini sumbu Y adalah makanan, sumbu X adalah pakaian. Atau boleh juga digambar sebaliknya ya. Sumbu Y pakaian, sumbu X makanan. Nggak ada masalah. Yang penting kombinasinya digambarkan dengan tepat. Jadi kurva ini disebut dengan kurva kepuasan yang sama. Di sepanjang garis ini kalau kita buat titik lagi itu mencerminkan kepuasan yang sama. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan gambar peta kurva kepuasan yang sama. Ada U1, U2, U3, U4, U5. Ya. Apa maksud dari gambar ini? Nah, misalkan kita lihat yang biru ini ya. Yang biru ini misalnya adalah posisi awal ya, utility awal. Ini kombinasi kepuasannya A, B, C, D, E, F. Lalu apa yang diperlihatkan oleh U3, U4, U5, U1? Nah, di sini kita ada penjelasan. Yang digambarkan oleh U5 adalah yang paling besar kepuasannya daripada kepuasan yang digambarkan oleh U1, U2, U3, dan U4. Jadi kurva kepuasan yang sama memberikan kepuasan tertinggi di sini adalah ditunjukkan oleh kurva yang paling atas ini, yang paling kanan ya, yaitu U5. U4 tingkat kepuasan yang diberikan di bawah U5 dan seterusnya. Ya, jadi semakin ke sana ini semakin memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Ya, menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan garis anggaran pengeluaran. Garis anggaran pengeluaran ini adalah instrumen pendukung untuk nanti kita menganalisis kepuasan maksimum yang dapat dicapai oleh konsumen. Bila kurva kepuasan yang sama menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengkonsumsi barang dan jasa tersebut, namun dalam gambaran kurva kepuasan yang sama itu belum ditunjukkan sampai di mana kemampuan konsumen untuk membeli berbagai barang gabungan, berbagai kombinasi barang-barang tersebut. Ya,
Jadi itu masih merupakan angan-angan daripada konsumen, ya, angan-angan, belum diikuti oleh gambaran kenyataan kekuatan finansial yang dia miliki. Nah, di dalam kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diingininya, sebab ia dibatasi oleh pendapatan yang akan dibelanjakan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi oleh setiap konsumen adalah bagaimana ia harus membelanjakan pendapatannya yang ada padanya, sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum kepadanya. Lalu, dengan menggunakan kurva kepuasan yang sama saja, masalah yang kita kemukakan di atas ini tidak dapat dipecahkan. Analisis yang dibuat perlu pula menggambarkan garis anggaran pengeluaran atau budget line. Jadi selain menggambarkan kurva kepuasan yang sama, kita juga harus menggambarkan garis anggaran pengeluaran. Nanti kita akan dapati bersama bahwa kepuasan maksimum seorang konsumen itu dapat dicapai ketika terjadi persinggungan pada titik yang paling tinggi antara kurva kepuasan yang sama dengan garis anggaran pengeluaran atau budget line, ya. Jadi ingat bahwa kurva kepuasan yang sama masih mencerminkan keinginan konsumen, sedangkan kemampuan konsumen digambarkan oleh garis anggaran pengeluaran atau budget line. Intinya, untuk menggambarkan kepuasan maksimum harus dikombinasikan kedua garis ini, yaitu garis apa? Garis kurva kepuasan yang sama dikombinasikan dengan budget line. Baik, kita lanjutkan. Misalnya ini ada satu contoh angka, ya. Seperti juga dalam menggambarkan kurva kepuasan yang sama, dalam menggambarkan garis anggaran pengeluaran perlu dimisalkan bahwa konsumen akan membeli dua jenis barang saja. Jadi kita asumsikan barang yang akan dibeli hanya dua saja. Dalam analisis ini dimisalkan akan membeli barang, yakni makanan dan pakaian, ya. Nah, kemudian permisalan berikutnya, misalnya jumlah uang yang tersedia adalah Rp90.000 untuk membeli makanan dan pakaian. Lalu harga makanan adalah Rp6.000 setiap unit dan harga pakaian per unitnya adalah Rp9.000. Berdasarkan pada pemisalan ini, di dalam tabel, ya, di dalam tabel sebelah kanan itu ini ditunjukkan beberapa gabungan kombinasi makanan dan pakaian yang dapat dibeli oleh uang yang tersedia, yakni jumlahnya tadi 90.000. Tabel gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli konsumen jika harga makanan 6.000 per unit dan harga pakaian 9.000 per unit. Nah, jadi ini ada kombinasi A, B, C, D, E, F, ya. Kita akan menggambarkan garis budget line. Nah, di sini ada 15, 12, 9, 6, 3, 0. Angka 15 dari mana? Angka 15 adalah berasal dari berapa jumlah uang yang tersedia? 90.000 dibagi dengan harga makanan. 90.000 bagi 6.000 sama dengan 15. Waktu dia menggunakan seluruh uangnya untuk membeli makanan, maka dia tentu saja tidak memiliki pakaian, ya kan? Oleh karenanya orang-orang cenderung mengkombinasikan konsumsinya. Jumlah makanannya misalnya diturunkan menjadi 12 sehingga dia bisa mengkonsumsi 2 pakaian. Kondisi ekstrim lainnya adalah kondisi titik F. Dia tidak mau sama sekali mengkonsumsi makanan sehingga dia bisa maksimum membeli pakaian, yakni 10 unit. Dari mana 10 unit? Dari 9.000 dibagi dengan 90.000 dibagi dengan 9.000, hasilnya 10 unit pakaian. Nah, kalau dia mengkonsumsi 10 unit pakaian, dia tidak makan. Nah, ini adalah kombinasi yang mencoba menggabungkan keduanya, ya, menurunkan jumlah pakaian dari 10 ke 8 sehingga dia bisa mengkonsumsi 3 makanan. Nah, sekali lagi ini saya jelaskan. Jika konsumen tersebut membeli 15 unit makanan, ia harus membayar 15 kali
6.000 sama dengan 90.000, ya kan? Oleh karena itu tidak satu unit pakaian pun yang dapat dibelinya. Nah, ini mencerminkan titik gabungan di A. Gabungan F merupakan keadaan yang sebaliknya kalau seluruh uangnya digunakan untuk membeli pakaian. Bisa ya dimengerti ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian dalam memahami gambar garis anggaran pengeluaran ini, ya, kita bisa lihat di sini bahwa ada titik A, B, C, D, E, F, ya. Jadi ini titik A makanan dimulai dari sini ya. Ini angkanya berarti 15 karena kombinasinya tadi sebagaimana yang kita ketahui 15 sama kombinasinya dengan 0 ya. 15 makanan, 0 pakaian. Maka di sini juga untuk sumbu makanan, sumbu pakaian. Untuk sumbu makanan ketika dia mengkonsumsi 15 unit makanan, maka dia tidak mengkonsumsi pakaian. Sebaliknya, kalau seluruh sumber dayanya dihabiskan untuk membeli pakaian, maka dia dapat 10 pakaian dan 0 makanan. Titik B, C, D, E adalah titik kombinasinya ya. Ini 12 makanan, 2 pakaian. Di sini C 9 makanan dan 4 pakaian. Titik D 6 makanan dan 6 pakaian juga. Titik E 3 makanan dan 8 pakaian. Lalu apa artinya titik E? Titik E ini adalah suatu titik di mana dia tidak menggunakan uangnya secara maksimum, ya, artinya masih ada sisa uang, ya kan, karena dia cuma membeli makanan sebanyak 6 unit dan 2 unit pakaian. Artinya uangnya belum habis yang 90.000 itu, ya. Tinggal dikalikan saja berapa ini kali 6 kali 6.000, 2 kali 9.000, ya kan. Nah, ingat bahwa di sepanjang garis ini, di sepanjang garis budget line ini adalah kombinasi maksimum yang dia bisa beli. Titik Y apa pula artinya? Titik Y ini menggambarkan bahwa ini kondisi yang dia tidak mungkin dia capai dengan uang yang dia miliki, ya. Karena untuk mencapai ini 9 makanan dan 10 pakaian, dia butuh uang sebanyak 144.000. Sementara uang yang tersedia tadi berapa? Cuma 90.000. Artinya titik Y gabungan 10 unit pakaian dan 9 unit pakaian ini menggambarkan gabungan yang tidak dapat dibeli dengan kemampuan yang dia miliki, kecuali dia mengutang kepada pihak lain untuk membeli makanan dan pakaian untuk kombinasi Y. Bisa ya dipahami ya. Sementara titik E ya, titik E, kita ganti ini titik E adalah gabungan barang yang dapat dibeli dan uang yang tersedia masih tersisa. Nah, ini uangnya masih tersisa di sini. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi kalau misalnya harga berubah atau pendapatan berubah? Nah, misalkan pendapatan konsumen adalah 90.000, harga makanan 6.000 dan harga pakaian 9.000, maka pada permulaan garis anggaran pengeluaran adalah AB. Ini ya, 15 dan 10. Ini 15 dan 10 ini kondisi awalnya. Selanjutnya dimisalkan harga pakaian naik menjadi 15.000. Sedangkan harga makanan tetap. Akibat perubahan ini pendapatan sebanyak 90.000 hanya akan dapat membeli 6 unit pakaian. Jadi kalau harga pakaian naik jadi 15.000, tadi dia bisa mengkonsumsi 10 pakaian, sekarang jadi 6, jadi turun budget lainnya, bergeser sebelah sini. Sementara posisi makanan tetap ya, karena tidak ada perubahan harga. Yang berubah harganya hanya pakaian, jadi pergeserannya dari 10 ke 6, 15-nya tetap. Nah, berarti garis anggaran pengeluaran bergerak dari AB ke arah seperti yang ditunjukkan oleh anak panah, yaitu kemarin ya, ke AC. Dari AB menjadi AC. Sementara kalau terjadi penurunan harga ya, penurunan harga untuk pakaian, maka dia akan bergerak ke sini
ya kan, dari AB menjadi AD. AB menjadi AD terjadi ketika terjadi penurunan harga pakaian sehingga dia bisa beli lebih banyak pakaian. Sementara di gambar yang kedua ini menggambarkan kenaikan perubahan budget line diakibatkan kenaikan pendapatan. Ya, kalau pendapatan kita naik, maka kita cenderung akan menambah konsumsi kedua jenis barang. PQ adalah kondisi normal, kalau pendapatan naik akan berubah menjadi TU. Kalau pendapatan turun, maka kurvanya akan bergerak menjadi RS. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana syarat untuk mencapai kepuasan maksimum? Nah, sudah jelas bahwa kurva U4, ya lihat ya, U1, U2, U3, U4. Dalam hal ini kurva U4 adalah kurva yang memberikan kepuasan yang paling tinggi dibandingkan dengan kurva kepuasan sama lainnya. Ini kepuasan maksimum 1, kepuasan maksimum 2, kurva kepuasan yang sama ketiga, kurva kepuasan sama yang keempat, yang paling tinggi, ya kan? Sementara di sini pertanyaannya adalah pada titik mana tercapai kepuasan maksimum. Nah, kepuasan maksimum akan tercapai pada saat garis budget line berpotongan dengan kurva kepuasan yang sama. Nah, kurva kepuasan yang sama pertama U1 berpotongan pada titik A dan titik D. Nah, ini adalah titik kepuasan maksimum. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu di U2 ada titik B dan titik C. Ada lagi yang lebih tinggi, ada titik E. Titik E ini memotong antara budget line dengan U3. Ada lagi yang lebih tinggi? Tidak ada. Maka kepuasan tertinggi terjadi di titik E ini, yakni pada saat dia mengkonsumsi 30 makanan dan 25 unit pakaian. Bisa ya dipahami? Nah, sekarang kita masuk kepada contoh kasus ya. Contoh kasus yang pertama, misalkan seorang konsumen ingin membeli mangga dan durian, berturut-turut harganya adalah 2.000 dan 4.000. Jumlah uang yang dimilikinya adalah 40.000. Berdasarkan permisalan di atas, kita diharuskan menjawab soal A, B, C, D. Yang pertama disuruh adalah A, buatlah garis anggaran pengeluaran konsumen tersebut. Nah, jadi kita buatlah tabelnya dulu ya. Langkah pertama adalah membuat tabel. Kolom pertama kita sediakan kombinasinya A, C, E, G, I, K misalnya ya. Kemudian ini harga mangga 2.000, harga durian 4.000. Ya kan? Harga mangga 2.000, harga durian 4.000. Nah, kalau semua uang kita alokasikan untuk membeli mangga, berapa mangga yang dapat dengan uang 40.000? Dapat 20 unit. Sehingga di sini 0 karena uangnya dihabiskan untuk membeli mangga. Kemudian kalau uangnya kita alokasikan semua untuk membeli durian, dapat 10 unit. Ya kan, karena harganya 4.000. Kalau kita dapat 10 di sini, berarti di sini 0. Ya. Nah, ini dua titik ekstrimnya, kita sudah bisa menggambarkan kurvanya. Nah, ini kombinasi yang pertama untuk durian ya. Untuk durian 10 dan 0 ya, 10 dan 0. Ya, 10 pasangannya 0. Kemudian 20 dan 0 untuk mangga. Kita tinggal menarik garis lurus kemari ya. Atau kita hitung juga satu persatu ini ya. Kalau kita turunkan dari 20 menjadi 16, di sini dapat 2. Kalau kita naikkan ini 2 menjadi 4, di sini dapat 12. 12 kita turunkan menjadi 8, di sini 6. 6 menjadi 8, di sini menjadi 4 dan seterusnya. Kemudian kita gambarkan kurvanya sesuai dengan kombinasi ini ya. 3 kolom ini aja. Maka dapatlah A, C, E, G, I, K ya. Kemudian kita masuk kepada yang nomor 2.
Nomor 2 adalah apabila harga durian turun menjadi 2.500, bagaimana perubahan yang terjadi ke atas garis anggaran pengeluaran. Ya. Nih, kalau harganya turun menjadi 2.500, bagaimana? Maka kita hitung ulang. Kita kalkulasi kalau harganya kita buat di sini menjadi 2.500 ya. 2.500, maka kombinasinya akan berubah. Tadi kan 4.000. Sekarang jadi 2.500, maka kombinasinya akan berubah seperti ini, ya kan? A 20 dan 0, K 0 dan 16. Jadi dia maksimum sudah 16 unit durian. Tadi kan di sini 10. Tapi gara-gara harganya turun, dia bisa 16 dan 0. Ya, kemudian tinggal kita tarik garisnya. Untuk durian kombinasinya adalah 16 dan 0, sini titik maksimumnya. Untuk mangga titik maksimumnya adalah 20 dan 0. Sambungkan garisnya dari ujung ke ujung, ya. Nah, itu yang kedua atau yang B. Sekarang yang ketiga. Soalnya adalah apabila harga keduanya turun menjadi setengah harga semula, ya. Harganya turun menjadi setengah. Berarti dari 4.000 menjadi 2.000 ya. 2.000 menjadi 1.000. Maka gambarnya akan seperti ini. Misalkan lagi uang konsumen naik menjadi 60.000 dan kemudian bertambah menjadi 80.000. Apakah akibat dari perubahan ini ke atas garis budget line? Maka tentu saja budget line-nya bergerak ke atas ya, meningkat. Konsumsinya bisa meningkat menjadi 30 dan 16. Ya, menjadi 60 dan menjadi 16 dan 30. Kemudian bisa lagi menjadi 20 dan 40. Kalau harganya meningkat lagi menjadi 80.000. Ya, seperti ini. Nggak susah. Lalu kasus 2. Tabel 1 dan 2, ini di samping ini ya. Tabel 1 dan 2 masing-masing menunjukkan kombinasi makanan dan pakaian yang memberikan kepuasan yang sama kepada konsumen. Nah, ini memberikan gambaran kepuasan yang sama. Kombinasi 1, makanan 80, pakaian 2 ya untuk tabel 1. Di tabel 2, makanan 60, di sini pakaian 1. Sedangkan di sini 40, 5, 20, 10, 15, 20. Nah, ini gambarnya ya, gambarnya yang ini. Sedangkan yang tabel 2 ini 60 dan 1, 42, 25, 15, 10, gambarnya ini. Ya, makanan, pakaian, makanan, pakaian. Jadi untuk menjawab nomor 1 kita tinggal membuat kombinasi seperti ini ya. Menggambarkan angka ini. Tabel ini menjadi gambar ini, tabel ini menjadi gambar ini. Misalkan pendapatan konsumen adalah 80.000, maka harga makanan 1.000 dan harga pakaian 8.000. Dalam grafik untuk menjawab pertanyaan, lukislah garis anggaran pengeluaran konsumen tersebut pada kombinasi makanan pakaian yang manakah konsumen akan mencapai kepuasan maksimum ya. Jadi ditanya bagaimana kepuasan maksimumnya. Yang C, bagaimana keseimbangan konsumen akan mengalami perubahan apabila harga makanan turun menjadi 8.800 dan harga pakaian naik menjadi 10.000. Nah, penyelesaiannya seperti ini ya. Dari gambar ini kita buat kombinasi 1 ya. Tabel 1, ini tabel 2. Terus kita siapkan garis budget line-nya. Di Excel nanti lebih gampang ya. Saya mengerjakannya di Excel nih. Nah, kemudian tinggal kita mengawinkan dengan budget line ya, mengawinkan dengan budget line. Seperti ini kira-kira. Jadi ini adalah kombinasi makanan, pakaian, jumlah uangnya ya. Budget line-nya dibuat dulu seperti ini tabelnya, kemudian digambar seperti ini. Jadi dari sini kita gambar kemari, kemudian tabel 1 kita pindahkan kemari, tabel 2 seperti ini ya kan.
Sekarang kita tinggal mengawinkan budget lainnya masing-masing. Kita masukkan ini kemari, ya, kombinasinya, atau ini juga kemari, ya. Seharusnya di sini ada garisnya. Ya, kira-kira demikian cara menyelesaikan masalah terkait dengan analisis kurva kepuasan yang sama dan garis anggaran pengeluaran.